Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang penyelesaian sengketa pajak dengan topik upaya keberatan. Dalam video pembelajaran ini akan disampaikan oleh Muhammad Hadi Erya, Oda Setiawati, Oki Afrian, Riris Khairunisa, dan Rizky Oktaviana. Berikut video pembelajaran dari kami. Simak baik-baik ya. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan definisi sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Selanjutnya adalah prosedur penyelesaian sengketa pajak. Teman-teman semua di sini prosedurnya ada 4 ya. Yang pertama ada keberatan. Dikategorikan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan. Yang kedua ada banding. Upaya hukum selanjutnya yang dimiliki wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan atas ketidakpuasan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah permohonan banding kepada pengadilan pajak. Yang ketiga ada gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksana pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang dapat diajukan. Berbeda dengan prosedur keberatan, gugatan disampaikan kepada pengadilan pajak, yaitu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagian wajib pajak pencari keadilan terhadap sengketa pajak. Yang keempat adalah peninjauan kembali. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya 1 kali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Ruang lingkup keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang kelima, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Syarat mengajukan keberatan. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Yang ketiga, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak atau untuk satu pemungutan pajak. Yang keempat, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Yang kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Dan yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak. Dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3
Undang-Undang KUP dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Ketentuan khusus dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, atau huruf F, wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 bulan terlampaui. Kemudian, tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal surat keberatan diterima. Dan, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Alur penyelesaian keberatan dimulai dari verifikasi dan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak yang terdiri dari meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan, meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan, meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak, meninjau tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan, melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak, yaitu surat panggilan dikirimkan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan. Lalu, pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan atau informasi yang objektif. Lalu, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan atau permintaan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan atau surat permintaan keterangan dikirim. Apabila sampai dengan jangka waktu 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, wajib pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan informasi dan atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Ditjen Pajak menyampaikan surat permintaan peminjaman yang kedua dan atau surat permintaan keterangan yang kedua. Lalu, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan atau permintaan yang kedua paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan atau permintaan yang kedua dikirim. Jangka waktu penyelesaian keberatan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal surat keberatan diterima sampai dengan tanggal surat keputusan keberatan diterbitkan. Dalam hal ini, wajib pajak mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan. Jangka waktu 12 bulan pun tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirimkannya surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada wajib pajak, sampai dengan putusan gugatan pengadilan pajak diterima Direktur Jenderal Pajak. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan diajukan oleh wajib pajak pun dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak itu sendiri. Dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir. Selanjutnya, ada ketentuan tambahan, yakni wajib pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan apabila yang pertama, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sanksi administrasi berupa bunga
denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, atau yang ketiga, pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi, ataupun yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib pajak. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.